Jangan gampang berkecil hati. Nasihat yang sangat baik yang bisa membawa kita kepada kemenangan di dalam menghadapi persoalan atau di dalam menghadapi pertikaian ataupun konflik batin kita sendiri. Karena berkecil hati itu sangat merusak bukan hanya kehidupan, tapi kesehatan itu sendiri juga bisa terganggu. Inilah yang sering dialami oleh manusia. Kenapa orang berkecil hati? Atau apa artinya kecil hati? Berkecil hati artinya orang gampang tersinggung. Orang yang istilah zaman now, orang yang baperan, bawa perasaan. Dan orang-orang seperti ini sangat mudah untuk menyalahkan orang lain, sangat mudah untuk konsentrasi terhadap dirinya sendiri. Dia lebih fokus kepada pribadinya sendiri. Dia tidak peduli bahwa apa yang orang lakukan itu dengan tujuan lain. Dia tidak konsen, dia tidak pikirkan hal-hal begitu. Cuma yang dia pikirkan perasaannya. Dia merasa tidak enak, dia merasa tidak suka, dia merasa tidak setuju. Dan inilah yang membuat orang seperti itu gampang berkecil hati. Jadi kita lihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan hanya menjaga, tapi dengan segala kewaspadaan. Bukan hanya kewaspadaan, segala kewaspadaan. Karena memang Tuhan sudah tahu manusia ini gampang berkecil hati, gampang baperan, sedikit-sedikit tersinggung. Orang salah memandang saja dia tersinggung. Orang salah bicara sedikit saja dia tersinggung. Orang salah sedikit saja dia tersinggung. Nah, orang-orang seperti ini saya tidak percaya kalau dia punya Tuhan. Apalagi orang yang mengaku rajin ibadah atau rajin datang ke rumah Tuhan, tapi ternyata dia gampang tersinggung. Menurut firman Tuhan, bahwa orang yang gampang tersinggung adalah orang yang tidak punya Tuhan. Ya, karena apa? Sebetulnya dia sedang menjadikan dirinya Tuhan. Yang dia perhatikan hanya perasaannya, yang dia perhatikan hanya kemauannya, yang dia perhatikan keinginannya, yang dia perhatikan hanya bagaimana dirinya. Dia puas nggak dengan perlakuan orang? Dia puas nggak dengan kata-kata orang? Kalau dia tidak puas, dia tersinggung. Ya, marah-marah dan kemudian inilah sebetulnya yang menjadi perusak daripada kehidupan itu sendiri. Oleh sebab itu, mari dengarkan firman Tuhan, biarlah kita menjadi bijak, semakin bertumbuh sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya orang yang berkenan kepada pasangan, tapi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita harus bertumbuh terus di dalam Tuhan karena hidup ini singkat, teman. Jangan gunakan waktumu di dalam kesia-siaan, di dalam kebodohan, di dalam hal-hal yang merugikan dirimu sendiri. Jadi, jangan gampang berkecil hati. Berkecil hati itu membuat suasana jadi tidak enak, ya. Di dalam rumah tangga kalau ada orang yang suka berkecil hati, rumah tangga itu akan seperti orang bilang seperti di neraka. Ya, banyak orang yang tidak betah di dalam rumah karena ada orang yang gampang berkecil hati. Jadi inilah suasana-suasana. Sebetulnya bukan rumahnya yang tidak enak,
bukan tempat tinggalnya yang tidak enak, atau bukan tempat tinggalnya yang ada setannya. Sebetulnya setan itu masuk di dalam hati, dan itulah yang membuat orang sedikit-sedikit kecil hati, sedikit-sedikit baperan, sedikit-sedikit tersinggung, ya, gampang marah dengan pasangannya sendiri, gampang marah dengan orang tuanya, gampang marah dengan anaknya, dengan temannya. Lama-lama orang seperti ini nanti tidak ada teman, karena orang juga tidak suka ketemu dengan orang yang baperan, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit menunjukkan reaksi yang tidak diinginkan oleh orang lain. Coba kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang suka berkecil hati, saya yakin Anda tidak mau bergaul dengan orang seperti itu. Nah, biasanya orang yang suka berkecil hati ini dia tidak sadar. Dia tidak mengerti kalau dia sedang berkecil hati, dia tidak mengerti kalau dia sedang baperan, dia tidak mengerti kalau dia sedang tidak tahu, karena itu adalah sebuah kebodohan. Ya, dia pintar ngomong tapi dia tidak tahu bahwa dia baperan, dia sedikit-sedikit kecil hati. Cuman yang dia ungkapkan perasaannya, oh nggak bisa begitu, itu membuat orang lain tersinggung, itu membuat saya kecewa, itu membuat saya tidak suka, itu membuat, ya, ini orang-orang yang tidak punya Tuhan. Kalau ada Tuhan, saya perhatikan orang tidak akan kecil hati. Karena apa? Karena Tuhan itu damai sejahtera. Tuhan itu sumber sukacita. Boleh, mungkin orang bilang manusia itu pasti ada kecil hati. Memang betul, pasti ada. Tetapi jangan dipelihara kecil hati itu. Dan jangan dijadikan itu sebagai dasar pertemanan, dasar rumah tangga, dasar hubungan dengan teman. Tidak boleh begitu. Itu namanya engkau menyiksa orang lain. Karena apa? Karena engkau minta orang lain harus mengerti dengan hatimu. Ya, engkau menjadikan dirimu Tuhan. Bahwa hatiku harus puas, hatiku harus senang, hatiku harus setuju. Kalau yang berkecil hati begini, mana ada bisa gampang setuju dengan orang lain. Kecuali engkau dipuaskan terhadap keinginanmu, dipuaskan terhadap nafsumu, dipuaskan terhadap apa yang kau mau. Ya, itulah orang yang merasa dirinya atau menjadikan dirinya Tuhan karena dia ingin bahwa dia saja yang puas, orang lain tidak peduli, ya. Itulah ciri-ciri daripada orang yang suka berkecil hati. Jadi, nasihat Tuhan pada kesempatan ini, jangan gampang berkecil hati. Hidup enjoy saja, ya, nikmati saja. Toh ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan di dalam kita. Kenapa kita hanya merasa bahwa hati kita saja yang ada di dalam hidup ini? Bukan hanya hati kita yang ada di dalam hidup ini, tapi ada Tuhan juga yang berbicara. Perhatikanlah perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan itu bagaimana kalau Anda itu hanya hidup bersama iblis. Artinya kalau engkau suka kecil hati berarti engkau buka pintu kepada iblis. Iblis masuk dan bilang itu temanmu itu nggak pantas, temanmu itu ngomong apa tadi, temanmu itu seperti apa tadi. Anda mulai tersinggung lagi. Ini orang yang berkecil hati. Susah, ya. Tanpa disadari orang-orang seperti ini adalah orang yang selalu bersama dengan setan. Dan hal itu membuat hidupmu terpisah dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Ingat, bagaimana Daud diperlakukan Saul. Ya, berapa kali dia mau dibunuh sama Saul, bahkan sampai dia terusir dari keluarganya, terpisah dari Israel. Karena apa? Karena Saul mau bunuh dia. Tapi saya melihat bahwa Daud ini luar biasa sekali dan dia tidak pernah berkecil hati. Selalu mengatakan, dia selalu mengajarkan kepada orang-orang bahwa Saul ini pernah menjadi pemimpinnya dan dia adalah orang yang diurapi karena menjadi pemimpin itu pasti, khususnya di Israel, pasti itu orang yang diurapi. Nah, orang yang diurapi itu itulah yang membuat Daud itu sangat menempatkan bagaimana hatinya harus
harus bersikap. Dia tidak pernah tersinggung, dia tidak pernah balas dendam, atau dia tidak pernah ketawa waktu mendengar berita bahwa Saul sudah mati. Daud itu adalah contoh yang luar biasa bagaimana orang yang tidak gampang berkecil hati. Ya, kita lihat juga Hana, bagaimana dia menghadapi rivalnya Penina. Penina itu menghina dia karena itu adalah istri daripada Elkana juga. Ya, bagaimana si Penina terus menyerang dia, menjatuhkan, menghina dia karena dia tidak punya anak, dia mandul. Tapi Hana tidak pernah tersinggung, ya. Dalam hidup ini dengar baik-baik. Kalau Anda masih gampang tersinggung, masih gampang berkecil hati, saya ingin katakan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pendapat saya. Sebetulnya Anda sedang tidak memiliki Tuhan, sementara sebenarnya Anda tidak bersama Tuhan. Anda tidak ada di dalam Tuhan. Karena apa? Yang ada di dalam hatimu itu adalah iblis yang membuat Anda sedikit-sedikit gampang tersinggung. Oleh sebab itu, kalau hidupmu mau benar, hidupmu mau berkenan kepada Tuhan, singkirkanlah kecil hati. Tidak perlu kecil hati. Bahkan yang paling penting adalah berbesar hati. Ya, punya hati yang besar, hati yang lapang. Karena apa? Karena kalau hati yang lapang, Anda bisa hidup dengan sejahtera, Anda hidup bisa damai di dalam hidup ini, dan jadilah orang yang berkemenangan. Jangan jadi orang yang dibodohin setan terus, sedikit-sedikit tersinggung, lama-lama Anda mati karena kesinggunganmu. Karena tersinggung terus, akhirnya Anda mati dengan penyakit, bahkan ketersinggunganmu. Itu penyakit hati, ya. Jadi, jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan, supaya hidup ini mau cari apa, teman? Carilah yang menjadi perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan memberkati kita semua, dan